So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Redmi Note 14 Pro 5G. Smartphone ini itu dibanderol dengan harga mulai dari 4,4 juta ya buat varian terendah, dan ada juga yang 5 juta buat kapasitas storage yang lebih besar. Buat desain sendiri, Redmi Note 14 Pro 5G ini tampil dengan desain yang kelihatan mewah untuk ukuran HP mid-range. Buat bodinya ini curve, jadi ketika digenggam berasa lebih nyaman. Terus buat frame kamera ini posisinya ada di tengah ya, dengan 4 buletan yang terdiri dari 3 lensa dan 1 buah flash. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, IR blaster, grill speaker, dan lubang mic lagi. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Redmi Note 14 Pro 5G ini udah stereo speaker. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Terus ada juga IP rating IP68 yang artinya dia tahan sama air selama 30 menit. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1,5K 1280x2712 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini punya 68 miliar warna, support HDR10+, dan Dolby Vision, serta punya peak brightness yang ada di 3000 nits. Buat layarnya ini udah punya refresh rate yang ada di 120 Hz ya, yang buat dipakai scrolling-scrolling pastinya kerasa lebih smooth. Terus buat fingerprint ini udah under display yang jenisnya optical, jadi dipakainya pun enak karena kecepatan bacanya ini udah tergolong kencang. Kalau ngomongin desain layar, HP ini dari depan juga kelihatan cukup mewah ya. Layarnya ini curve, terus abis itu buat bezel juga hampir sama rata, meski kalau dilihat secara detail, sisi atas sama sisi bawahnya ini kelihatan lebih tebal ya dari sisi kanan kirinya. Overall sih buat layar Redmi Note 14 Pro 5G ini itu udah ngasih kualitas gambar yang bagus. Selain itu desain mewah yang dia bawa ini juga bikin pede ketika dibawa ke tongkrongan. Kalau buat performa, Redmi Note 14 Pro 5G ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra yang punya fabrikasi 4 nanometer. Sementara itu buat pilihan storage ini ada di 8/256GB dan 12/512GB. Skor Antutu versi 10-nya ini tuh ada di 650 ribuan ya. Ini angka yang cukup tinggi nih buat smartphone dengan harga di bawah 5 jutaan. Buat dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan Ultra Super. Selama main, ini aman buat dapetin 90 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Ya ini game enteng lah ya kalau buat Redmi Note 14 Pro 5G. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas dicoba di Smooth Extreme-nya, ini lancar banget buat dapetin 60 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Buat gyroscope ini juga udah hardware yang bikin pengalaman mainnya tambah asik lagi. Sementara itu buat dipakai main game Genshin Impact, smartphone ini tuh mampu cukup lancar ya buat dimainin di settingan lowest-nya. Di sini bisa nyentuh 60 fps, meskipun sedikit naik turun tapi udah tergolong oke kok buat dipakai. Overall sih performa gamingnya udah lumayan ya, bukan yang kenceng banget buat kelas harganya, tapi setidaknya ketika diajak kerja berat dia masih bisa. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5110 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Dipakai main IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 10 menit. Buat sistem operasi, Redmi Note 14 Pro 5G ini tuh pakai HyperOS versi 1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, Xiaomi ngejanjiin buat dapat 3 kali major update dan 4 tahun security patch. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Redmi Note 14 Pro 5G ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang resolusinya ini 200 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan kerasa bedanya ya antara kamera utama dan ultrawide-nya. Di kamera utama, karakter warna cenderung warm ke kuning-kuningan gitu. Sementara buat kamera ultrawide-nya ini cenderung cool. Kalau buat detail foto di kamera utamanya sih nggak perlu diraguin lagi ya. Dynamic range juga bagus dan overall gambarnya cukup enak buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Redmi Note 14 Pro 5G. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan sayangnya di sini tuh nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Jadi meskipun ada ultrawide-nya, kalau misal kita mau pakai ultrawide-nya, ya perekamannya harus dimatiin terlebih dahulu. Oh ya, di sini juga ada mode steady ya. Nanti kita bakal bandingin. Ini belum pakai, tapi menurutku hasilnya ini udah stabil banget sih. Nah, ini steady videonya, kelihatan kalian bisa lihat juga kalau ini lebih stabil. Tapi ini cuma bisa di kamera utama dan di Full HD 30 fps doang. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau ini buat perekaman ultrawide-nya, Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut, ini Full HD 60 fps, cuma nanti bakal dikompres ke 30 fps. Kalau di Full HD 60 ini nggak bisa buat pakai ultrawide-nya ya, sayang banget. Jadi ultrawide-nya itu juga cuma bisa dipakai di resolusi Full HD 30 fps. Oke. Hasilnya seperti ini buat kamera utama 60 fps. Oke, gitu aja. Nah, terakhir ini 4K 30 fps, dia juga sama, cuma bisa di kamera utama buat 4K 30 fps-nya ini. Dan kalau yang aku lihat-lihat, warnanya ini sedikit lebih pucat ya kalau di 4K 30 fps. Entah kenapa. Kalian juga bisa lihat, entah ini cuma di previewnya aja atau hasil akhirnya nanti bakalan lebih pucat. Tapi kalau aku lihat sekarang ini di preview, ya warna hijaunya, warna merah, biru, itu kayak lebih pucat, saturasinya berkurang. Oke, kalau ini buat kamera depan dari Redmi Note 14 Pro 5G. Hasilnya seperti ini Full HD 30 fps. Kalau buat backlight seperti ini ya. Oke, paling nggak muka masih kelihatan dengan jelas lah. Walaupun belakangnya putih-putih seperti itu. Dynamic range-nya agak kurang sih. Cuma kalau buat kestabilan gambar, oke, aku akuin. Kalau buat audio kalian yang nilai sendiri. Oke, sekarang kita bakal coba yang 60 fps. Nah, ini 60 fps Full HD. Bakal dikompresi ke Full HD 30. Kita cuma mau lihat kestabilan gambarnya aja sama dynamic range apakah sama. Oke, masih putih-putih. Ya. Kalau fokusnya ke muka seperti ini contohnya. Langit bakal putih, tapi kalau kita fokusin ke langit, ya muka bakalan hitam. Oke, seperti itu. Mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Redmi Note 14 Pro 5G ini itu hadir sebagai smartphone all-rounder ya buat kelas harga 4 jutaan. Hampir di segala sisi dia tuh punya. Ya meskipun nggak kelihatan mencolok di sisi-sisi tertentu, tapi paling nggak ya udah cukup nunjukin lah kalau smartphone ini itu bisa dipakai sama siapa aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.